5, 4, 3, 2, 1, 0. Hi, how are you today kids? In this lovely Monday. Nah, jadi kita ketemu lagi di Senin yang ceria ini. Kita akan kembali belajar mengenai tematik. Oke, jadi materi kita hari ini adalah tematik. Kita sudah memasuki ke subtema 3 pembelajaran 4. Nah, tapi tetap saja pembagian akan mulai di bulan depan. Jadi kita akan mengclearkan hari ini semua tentang perkalian. Jadi hari ini kita tidak hanya akan mempelajari tema, tapi kita akan mempelajari soal cerita. Oke, so jangan lupa sebelum belajar kita harus berdoa dahulu. Nah, everybody, let's begin our prayer. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we are going to continue our lesson, so please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Thank you God, amen. Alright. Nah, jadi sekarang anak-anak silakan buka buku temanya halaman 140 dan simak video Miss sampai dengan selesai. Juga anak-anak jangan lupa catat bagian-bagian yang penting ya. Ingat, tidak boleh men-skip video kita dari mulai awal sampai akhir karena di setiap detiknya akan ada pembelajaran yang bisa kalian terima. Oke, nah let's check this out. Alright kids, sekarang buka buku temanya halaman 140. Nah, kita sudah memasuki tema 3, tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, Benny sangat senang bekerja sama. Begitu juga dalam melakukan permainan. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Buatlah pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Ajukan pertanyaanmu kepada guru. Jadi, yuk kita sama-sama membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, satu, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Nah, jadi Benny dan teman-teman sedang bermain bola kertas. Kemudian simaklah cerita yang disampaikan gurumu. Nah, misalkan membacakan cerita, I want you to stay focused dan simak. Lalu catat isi cerita yang kamu dengarkan. Oke anak-anak, bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang asyik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Benny. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Oke, nah itulah tadi cerita dari Miss. Nah, kalian boleh mencatat isi cerita yang kalian dengar ya anak-anak. Nah, mencatat judul dan isi cerita. Jadi, jawablah pertanyaan berdasarkan cerita yang kamu dengar. Nah, tadi Miss Eka sudah memberikan cerita. Now, I want you to answer the question. Nah, apa nama permainan dari cerita yang anak-anak dengar tadi?
right, permainan bola kertas. Number 2, bagaimana cara melakukan permainan itu? Nah, tadi anak-anak sudah mencatatnya ya kan? Cara melakukannya adalah dengan membagi menjadi 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah, dan tim yang menang melemparkan tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim yang kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Nah, jadi ini tidak boleh batunya disusun oleh tim yang menang. Jadi kalau di sini namanya permainan pecah piring anak-anak. Number 3, mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Nah, karena temannya sedang menyusun batu kecil. Jadi kalau nanti batunya berhasil tersusun, mereka jadi kalah ya kan anak-anak. Lalu bagaimana cara menghindari lemparannya? Nah, cara menghindari lemparannya dengan berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan lawan. Gitu. Nah, lalu apa saja yang benda yang terdapat di dalam bacaan? Nah, benda-benda ini yang kita gunakan untuk bermain bola kertas, yaitu bola kertas, karet gelang, dan juga batu. Itu dia tadi anak-anak. Nah, kemudian di halaman 142 kita akan melakukan pengamatan sederhana dengan benda pada bola kertas. Tadi kita pertama menggunakan karet gelang. Nah, ciri-cirinya karet gelang itu berbentuk lingkaran lalu bersifat elastis kan anak-anak. Nah, karet gelang termasuklah itu ke dalam benda padat. Number 2, ada kertas ya kan. Nah, ciri-ciri kertas yang pertama berbentuk persegi 4, segi 4 ya. Lalu dia tipis dan termasuklah ia juga ke dalam benda padat. Lalu ada batu anak-anak. Nah, bagaimana dengan batu? Batu itu keras ya kan. Nah, termasuk dia ke dalam benda padat. Itu dia. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda itu memiliki ciri-ciri yang berbeda anak-anak. Jadi tidak semua sama ya. Nah, kita akan mengelompokkan benda yang kamu amati berdasarkan wujudnya. Nah, tuliskanlah benda lain yang termasuk benda padat, cair, dan gas. Jadi Miss Eka punya gambar benda-benda di sini. Yang pertama meja. Meja termasuk kemana nak? Very good, benda padat. And then ada balloon. Gas yang ada di dalam balon termasuk ke dalam benda gas. Lalu ada air di dalam botol, dia adalah benda cair. Lalu buku termasuk benda padat. Kemudian shampoo itu adalah benda cair. Lalu gas yang ada di dalam ban itu termasuk benda gas. Jadi itu anak-anak, Miss rasa sekarang kalian sudah mampu mengelompokkan ya nak. Nah anak-anak, untuk sementara pelajaran pembagiannya kita lewatkan. Kita langsung memasuki ke halaman 146. Di situ adalah langkah-langkah menggambar imajinatif. Nah, menggambar imajinatif adalah menggambar sesuai hayalan kalian. Nah, di situ ada langkah-langkahnya. Nah, alat dan bahan yang harus kalian persiapkan. Kamu boleh mencatat itu di buku catatan tema ya, Nak. Nah, jadi alat dan bahannya buku gambar itu adalah tempat untuk menggambar imajinatif kalian. Kemudian ada pensil. Nah, pensil adalah alat yang digunakan untuk membuat pola gambar. Lalu ada pensil warna, yaitu alat tulis yang digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif kalian. Kemudian kita juga membutuhkan penggaris. Apa guna penggaris itu? Nah, penggaris kita gunakan untuk menggaris pinggir buku gambar yang digunakan untuk membuat pola yang membutuhkan garis lurus. Lalu kita juga menggunakan karet penghapus, yaitu untuk menghapus pola-pola yang salah. Gitu ya anak-anak. Kemudian langkah-langkah menggambar imajinatif. Nah, jadi berikut ini Miss akan memberikan gambar langkah-langkahnya. Yang pertama, sediakan semua alat tulis yang dibutuhkan. Kemudian buat garis pinggir yang dibutuhkan. Jadi kalian boleh menggaris pinggiri buku gambarnya ya nak. Lalu buat pola gambar yang diinginkan. Remember, gambar imajinatif adalah gambar hayalan. Jadi kalian bebas menggambar apa yang terlintas di pikiran kalian. Buatlah pola gambarnya di dalam garis. Kemudian
Arahkan pola gambar hingga menjadi gambar imajinatif yang diinginkan. Lalu, warnai pola gambar dengan menggunakan pensil warna atau krayon. Jadi, itu adalah langkah-langkah menggambar imajinatif anak-anak. Jadi, anak-anak sudah tahu cara langkah-langkahnya. Nah, bolehlah menggambar imajinatif di rumah. Nah, itu tadi pembelajaran tema kita anak-anak. Bagaimana? Menyenangkan ya? Kalian sudah mengetahui tentang permainan melempar bola. Nah, di sini itu dikenal dengan permainan pecah piring sepertinya. Karena sistem permainannya sama ya kan anak-anak. Jadi, tim yang menang harus melempar dan menghancurkan batu yang sudah disusun ya kan. Nah, tim yang kalah harus berusaha menjaga agar batu itu tidak tersusun kembali dan bisa melempar semua pemain yang tadi telah menghancurkan susunan batu. Jadi tidak ada yang boleh menyusunnya kembali ya kan gitu. Nah, jadi tapi tetap saja permainan itu harus dengan berhati-hati, jangan sampai melukai teman yang lain ya. Oke, kemudian ada tadi menggambar imajinatif. Nah, menggambar imajinatif adalah menggambar hayalan yang ada dalam pikiran kalian. Oke, nah kita akan melanjutkan ke pembelajaran matematika. Sekarang anak-anak buka buku ISPS-nya, ambil buku ISPS-nya, lalu buka bukunya halaman 53. Nah, di situ ada soal cerita. Miss Eka akan menyelesaikan soal number 1 dan number 2. Lalu tugas kalian mengerjakan number 1, number 2, dan number 3. Miss Eka akan mengerjakan nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk soal nomor 4, 5, 6, 7, dan 8 kalian harus menyelesaikannya sendiri di buku catatan. Di buku catatan ya anak-anak, bukan di buku PR-nya. Jadi ini adalah termasuk tugas catatan kita. Oke. Nah, jadi lihat Miss Eka akan membantu kalian menyelesaikan nomor 1, 2, dan juga 3. Oke, tadi katanya di soal nomor 1 kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, diketahui kita boleh singkat dengan dik. Artinya diketahui, ya kan? Diketahui katanya ada 3 dus donat. 3 dus donat, ya kan anak-anak? Nah, masing-masing setiap dus isinya adalah ada 8 donat, ya kan? Nah, ada 8 donat dalam setiap dus. Ditanya, nah kita singkat dengan dik, ya kan? Ditanya berapa jumlah seluruh donat? Berapa jumlah seluruh donat? Jadi Miss mau anak-anak bisa menyelesaikan soal cerita dengan menaruh atau membuat diketahui dan juga ditanya. Oke. Nah, jadi kita langsung jawab anak-anak. Setelah kita meletakkan atau menulis diketahui dan ditanya tadi, maka kita langsung jawab. Nah, tadi katanya ada 3 dus donat. Masing-masing dus berisi 8 donat. Maka 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi jumlah seluruh donat berapa nak? 24. Gampang ya? Oke, sekarang pertanyaan number 2. Bayu memiliki, lihat, tulis lagi diketahui atau dik, ya kan? Diketahui. Kita perbaiki dulu ya penulisan diknya. Diketahui ada berapa permen yang dimilikinya? Ada berapa kantong permennya?
6 kantong permen. Lalu setiap kantong berisi 5 permen. Setiap kantong berisi berapa permennya, Nak? 5 permen. Ya kan? Lalu kita harus tahu apa yang ditanya. Nah, yang ditanya adalah jumlah permen Bayu. Jumlah permen Bayu. Oke, saatnya kita jawab. Jangan lupa bikin tanda tanya ya, Nak. Nah, sekarang mari kita jawab. Sekarang jawab. Oke, tadi katanya si Bayu memiliki 6 kantong permen, ya kan? Lalu setiap permen berisi 5 buah permen. Setiap kantong berisi 5 buah permen. Maka bentuk kalimat matematikanya adalah 6 dikali 5. Nah, 6 dikali 5 berapa anak-anak? 30. 6 times 5 equal 30. 6 kali 5 sama dengan 30. Maka jumlah permen Bayu berapa anak-anak? Adalah 30. Gampang sekali ya. Oke, nah pertanyaan nomor 3 yang terakhir ya, Nak. Kita buat lagi. Diketahui atau diketahui berapa jumlah karung beras yang dimiliki ibu? Ada 4 karung beras, ya kan? Ada 4 karung beras. Kemudian setiap karung jumlahnya, setiap karung beratnya, setiap karung beratnya 10 kilogram, ya kan? Nah, ditanya, oke, ditanya berat seluruh beras yang dibeli ibu. Yang dibeli ibu. Oke? Berat seluruh beras yang dibeli ibu. Mari kita jawab bersama-sama. Oke, jawab. Oke, tadi katanya ada 4 karung beras. Ibu membeli 4 karung beras, ya kan? Nah, masing-masing karung beras beratnya adalah 10 kilogram. Maka bentuk kalimat matematikanya adalah 4 dikali 10. Maka 4 dikali 10 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 40. Berarti berat seluruh beras yang dibeli ibu, berat seluruh beras yang dibeli ibu adalah 40 kilogram. Ya kan? Berat seluruh beras yang dibeli ibu adalah 40 kilogram. Paham ya anak-anak? Oke, jadi begitulah tadi soal cerita yang Miss Eka sudah selesaikan number 1 until number 3. Nah, jadi untuk soal nomor 5, 6, 7 sampai 8 anak-anak boleh kerjakan di buku catatannya.
Ingat, tapi tidak usah tulis soal. Anak-anak cukup menulis dengan bentuk diketahui, ditanya, lalu jawab ya. Jadi tidak usah lagi tulis soalnya. Nah, jadi lebih ringan kan anak-anak? Diketahui apa yang diketahui dari cerita tersebut, lalu apa yang ditanya, kemudian kalian langsung jawab. Okay, that's all about our material for today, and thank you for your attention.